Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua, pagi ini kita akan kaji tentang tema kalian, yakni tema remaja dan hubungannya dengan pasca Idul Fitri, ya, bulan Syawal. Syawal kali ini adalah tanggal 2 Syawal. Temanya adalah remaja tanpa manja. Tuh. Kenapa remaja tanpa manja? Karena banyak remaja yang pada masa remajanya itu tidak menanam spirit of fighting, semangat berjuang, semangat tempur. Padahal kalau kita lihat misalnya kata Soekarno itu, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku taklukkan dunia, gitu kan. Saking potensi dan energi remaja itu sangat luar biasa. Kemudian sering pula disebutkan oleh para hukama, orang-orang ahli hikmah itu, apa katanya kok? Syababul yaum rijalul ghad, gitu kan? Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Jadi sebuah bangsa banyak ditentukan oleh pemudanya atau remajanya. Kalau remajanya memiliki semangat juang, kita lihat misalnya Sumpah Pemuda itu kan, sampai kemudian melahirkan kemerdekaan bangsa ini. Karena remajanya, termasuk dalam Islam misalnya, Islam awal itu di samping didukung oleh orang-orang yang sangat memiliki integritas, juga didukung oleh para remaja. Ada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, itu kalangan-kalangan muda para pejuang. Mus'ab ibnu Umair, itu kan orang-orang yang memiliki semangat muda. Terus kalau kita lihat anakku semua, di dalam Al-Quran ada pemuda-pemuda brilian, ya. Salah satunya adalah Ibrahim. Pada saat mudanya, Ibrahim ini adalah Nabi SAW, bahkan berani melawan kezaliman yang meraksasa waktu itu, dan menimbulkan guncangan besar di kerajaannya Namrud. Dia sendiri, kata mereka, ada seorang pemuda namanya Ibrahim, gitu. Jadi ada perlawanan terhadap kezaliman, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para remaja, karena dia nothing tulus, kan, tidak akan kehilangan apa-apa, gitu. Remaja itu tidak akan kehilangan apa-apa, sehingga perlawanan terhadap kezaliman dan kemungkaran itu sangat mudah dilakukan oleh remaja. Termasuk pada saat misalnya ada reformasi, itu pelopornya adalah remaja, ya. Iya, tahun 98 itu, ya. Ada Ibrahim alaihissalam juga melakukan itu pada Namrud, ya, dan berani, tidak tanggung-tanggung, sebagaimana ayah katakan, Aska, itu mereka nothing tulus. Tidak, kalau saya melawan sesuatu yang tidak bagus, itu saya tidak kehilangan apa-apa, dan saya ingin diabadikan sejarah. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim, sehingga kemudian Nabi Ibrahim itu dalam keremajaannya disebut ummah. Satu orang tapi disebut umat. Artinya beliau ini memiliki kekuatan dan power serta energi sama dengan satu orang, sama dengan satu umat, satu bangsa, gitu. Dan itu terjadi kemudian di perubahan yang sangat luar biasa, ya. Transformasi dan transisi, kemudian reformasi di Namrud itu, di kerajaannya
Namrud. Bahkan beliau harus diapakan Faik? Dilempar ke api, dibakar, ya kan? Dibakar. Artinya para remaja itu memang seharusnya memiliki daya juang. Walaupun suatu saat dia akan berbenturan dengan banyak kehidupan yang tidak mudah, ya. Dan itu yang kemudian membentuk seseorang menjadi sangat dewasa. Jangan sampai kalian masa remajanya itu remaja terus, jangan sampai ada perlambatan pendewasaan atau disebut mature. Dan itu digembleng pada saat kalian masih muda. Kalau misalnya kalian masih muda ini bermanja-manja, maka pendewasannya juga akan lambat. Sehingga untuk menempati posisi-posisi tertentu dalam kehidupan itu, dan perlu diketahui bahwa kehidupan itu perjuangan ya, kompetisi gitu, istibak, musabaqah gitu kan. Dan hanya para pelari cepat sajalah dalam kehidupan ini yang lebih awal sampai ke finish, ya. Dan orang yang sampai ke finish itu disebut pemenang. Dan itu bisa dilakukan oleh remaja. Maka seperti Rasulullah mengapresiasi misalnya, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah SAW apa? Salah satunya ya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja yang tumbuh kembangnya adalah beribadah kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan, ya, kita memiliki tugas, ya, apalagi anak-anak remaja itu untuk menggempur kebuntuan hidup dan kita menikmati. Artinya dalam artinya jangan bermanja-manja dengan hidup itu. Sebab kalau bermanja-manja dengan hidup, kita dinabobokkan, malah kita menjadi korban, ya, menjadi victim of life. Sebab itu saya, sebagaimana sering gua sampaikan juga ke Pak Ikan Hako, life is hard gitu kan. You must be harder than life. Hidup itu adalah keras dan kita harus lebih keras daripada kehidupan itu. Setiap kehidupan yang terlalu dinikmati, maka kita akan keracunan oleh hidup itu. Karena hidup itu banyak lemaknya, ya. Banyak lemaknya, sehingga rusak suara, kemudian bikin kegemukan, kolesterol, gitu kan. Ya, kata Rasul juga seperti itu. Jadi kemudian ada seorang lagi selain Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Musa. Coba kalian lihat bagaimana beliau ini menjadi seorang yang sangat powerful walaupun dia sendirian melawan Fir'aun, suatu kekuatan raksasa yang pada saat itu setiap orang takut dan gentar. Tapi karena dia seorang remaja yang memiliki semangat untuk melakukan perubahan, maka kemudian dia berani menegur, ya, bukan menggempur, tapi menegur, meluruskan sikap Fir'aun pada saat itu. Nah, kalian sebagai remaja juga seperti itu. Jika ada sesuatu yang menyeleweng, menyimpang, maka tugas kalian hanya saja untuk itu diperlukan namanya self powerful, kekuatan di diri sendiri, ya. Sehingga kemudian self power, ya, self power. Sehingga kemudian karena kita memiliki kekuatan itu, maka kita bisa mendorong. Tapi kalau kita sendiri, mesin kita itu tidak berfungsi, berarti kita tidak bisa mendrive kehidupan ini. Kan? Ada Nabi Musa. Terus kalau kalian lihat juga ada pemuda-pemuda yang 7 orang itu, Ashabul Kahfi. Itu kan? Mereka juga melakukan satu revolusi sangat besar terhadap kekuasaan waktu itu. Ini bukan konteksnya dalam kekuasaan, tapi setiap orang kalau dia melihat, kalau kita tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, kemudian Ashabul Kahfi, yang kita lakukan adalah kalau misalnya ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan kita, maka tugas kita adalah menjadi pioner dari perubahan itu. Yang Wak sering sampaikan, kakak ayah sering sampaikan adalah menjadi agents
agent of change, atau anasirut takhir, ya. Jadi ada siapa lagi misalnya? Kalau kalian lihat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu bukan umur 40. Umur berapa coba? 23 tahun. Ya kan? Umur 20-an. Sudah menaklukkan satu kerajaan besar. Bukan hanya kerajaan tapi imperium. Imperium Romawi yang selama itu tidak bisa ditaklukkan. Tapi karena ada seorang pemuda cerdas, dan kemudian dia juga punya mursyid, punya pengarah, guru pengarah, atau suhu dalam ilmu persilatan. Kemudian yang mengarahkan dia bagaimana memiliki kekuatan jiwa yang mendekatkan ke yang maha kuasa. Itu menjadi cita-cita para khalifah, para penguasa kaum muslimin waktu itu. Tapi tidak ada yang berhasil. Tidak yang berhasil. Nah, kemudian salah satu kekuatannya adalah yang ada pada Muhammad Al-Fatih, kalau kalian sering baca itu adalah beliau ini malamnya dekat kepada Allah, siangnya juga dekat kepada Allah. Orang-orang yang kuat, pemuda-pemuda yang kuat nantinya yang seperti itu, yang memiliki kekuatan kontak ke langit, dan juga siangnya kontak ke langit, malamnya juga kontak ke langit. Kemudian bergaulnya dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Maka diperlukan seorang guru, ya, seorang guru waktu itu disebut mursyid atau pengarah kehidupannya atau mentor dalam hal ini. Itu Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada seorang pemimpin pasukan yang dikirim Rasulullah SAW di zaman beliau masih hidup. Siapa coba? Usama kan? Usianya berapa? 18 tahun, memimpin pasukan besar untuk menggempur pasukan Romawi. Apa yang ada dalam dirinya coba? 18 tahun kalian semua nih. Kayak Caca, kayak aku. 17 tahun lah. Ya kan? 17 tahun, 18 tahun. Dibayangkan kalau kita nih 18 tahun seperti kalian, kemudian menjadi komandan, yang jadi tentaranya siapa? Abu Bakar, Umar, ya, termasuk Khalid waktu itu. Bayangkan kayak Caca kemudian menjadi komandan, menjadi panglima perang waktu itu. Usianya 18 tahun. Insya Allah. Jadi anakku semua, jadi semangat kita adalah sebagai lagi Wak katakan Caca, Haik, bahwa remaja adalah masa penentuan apakah jalan kita menjadi terbuka lebar atau suatu saat kita akan mengalami jalan buntu. Ya, karena kita tidak pernah mengetok masa depan kita melalui kejuangan yang disebut fight win itu, bergerak kemudian fight, bertempur kemudian berjuang kemudian menjadi pemenang. Dan tanpa itu, ya, tanpa gerak, tanpa go itu, kemudian di go itu ada fight-nya, maka kita tidak mungkin memenangkan pertempuran. Dan saya katakan lagi, Cak, ayah katakan lagi bahwa hidup itu adalah fight, hidup adalah pertarungan. Ya, hidup itu adalah pertarungan, the field of fight, medan tempur. Dan hanya orang-orang yang memiliki senjata lengkap dan keberanian saja untuk bisa memenangkan pertempuran di medan yang sangat keras ini. Life is hard and you must be harder than life. Tanpa itu kita akan menjadi bukan pemenang, tetapi kita akan menjadi pecundang. Dan pecundang itu tidak pernah abadi sejarahnya. Selamat menjadi pemuda yang pejuangan aku semua, menjadi pemuda pemenang, dan kita anti pemuda pecundang, dan kita bertekad untuk menjadi remaja yang tanpa manja atau remaja zero manja, ya. Insya Allah dengan demikian suatu saat kalian akan menjadi orang-orang yang terhormat, bermartabat, bermarwah pada saat masa remaja kalian digunakan untuk hal-hal yang positif dan zero negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.